Pemirsa, kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan remaja di Durensawit kembali mencuat. Polisi pun menyebut sudah memeriksa 4 orang saksi dalam kasus ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menyebut sudah 2 kali melakukan pemeriksaan terhadap korban atau pelapor dan saksi terkait, diantaranya kakak dan orang tua korban. Selain memeriksa para saksi, polisi juga segera melakukan pemanggilan terhadap para terlapor yang muncul dalam pemeriksaan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat lebih dari 1 terduga pelaku yang terlibat dalam penyekapan dan penyiksaan yang dialami korban dalam kurun waktu Maret hingga Juni 2024. 365 itu pencurian kekerasan, kemudian pasal 351 penganiayaan ya, kemudian pasal 170 melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang dilaporkan oleh korban inisial MRRP, dan adapun terlapornya adalah saudara H. Sementara ini kami masih memeriksa 4 orang, nanti akan kami melakukan pemanggilan lagi ya. Laporannya demikian, lebih dari 1 orang melakukan kekerasan. Ada berapa banyak? Nah, ini masih kami lakukan pendalaman ya. Nanti berapa orang yang terlibat di situ ya, nanti kita akan lakukan pemeriksaan secara. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, sudah ada jurnalis BTV Stefan Wijaya dan Eko Biyadi yang berada di sekitar TKP dugaan penyekapan dan penganiayaan di Durensawit. Selamat siang, Stefani. Stefani, dari pantauan Anda, bagaimana aktivitas kafe yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan ini? Baik, selamat siang Agung dan juga pemirsa BTV. Memang benar saat ini saya sedang berada di kafe yang diduga menjadi tempat penyekapan dan juga penganiayaan seorang pria berinisial MRR yang berusia 23 tahun. Dan memang apabila kita lihat saat ini saya sedang berada di seberang kafe tersebut. Apabila memang berdasarkan penglihatan mata ini dari luar, terlihat tidak ada garis polisi yang dipasang di sekitar kafe. Dan memang apabila dilihat juga kafe ini terdiri dari 3 lantai begitu. Seperti terlihat tidak ada aktivitas. Apabila kita lihat dari luar ini juga terdapat 3 lantai begitu. Memang lantai pertama ini terlihat tertutup, kemudian lantai 2 ini terlihat terbuka dan juga terdapat kursi serta meja yang memang seperti pada umumnya kafe-kafe dan juga lantai 3 ini terdapat rooftop. Dan tidak hanya itu juga, memang terdapat di dalamnya ini terlihat ada juga mobil, kemudian dan juga motor. Dan tadi juga saya sudah berusaha begitu untuk masuk, akan tetapi tidak terlihat ada 1 orang pun di dalam kafe tersebut. Dan tidak hanya itu juga, tadi berdasarkan informasi yang memang saya terima ini, kafe ini beroperasional sekitar sore hari hingga malam hari begitu. Dan mungkin juga kafe ini terlihat sepi di siang hari begitu. Dan memang kafe ini terlihat tutup. Dan kafe ini juga berada di Jalan Pendidikan Raya Durensawit, Jakarta Timur. Dan di sekitarnya ini tidak terlihat warga begitu. Akan tetapi memang hanya dilintasi memang kendaraan yang berlalu lalang. Agung. Stefani, tidak ada warga di sekitar lokasi, tapi barangkali apakah Anda sempat berbincang setidaknya dengan orang yang familiar dengan tempat ini begitu? Di lokasi seperti apa sebetulnya operasional atau hari-hari di mana aktivitas kafe ini? Hingga kemudian pada saat proses penyekapan tidak ada yang menyadari penyekapan tersebut. Baik Agung, memang tadi saya sempat berbincang begitu dengan penjaga warung yang berada di seberang kafe ini. Akan tetapi memang berdasarkan pengakuannya ini ia baru buka selama 5 hari di warung ini. Dan juga dia tidak mengetahui begitu tentang tentang dugaan penyekapan dan juga penganiayaan yang terjadi begitu. Dan juga ia juga tadi sedikit menjelaskan begitu tentang aktivitas di kafe ini yang memang hanya buka sejak sore hari hingga malam hari. Dan juga apabila siang hari ini
tidak beroperasi begitu. Agung. Baik, sekilas dari luar ini bahkan tidak tampak seperti kafe karena dijaga oleh pagar-pagar yang cukup tinggi begitu Stefani. Tetapi kalau kita bicara perkembangan kasus ini, apakah terlapor sudah diperiksa polisi saat ini? Bagaimana perkembangan terkini Stefani? Baik Agung, memang terkait dengan perkembangan kasus ini, polisi sudah memeriksa beberapa saksi, begitu termasuk juga pemilik kafe dan juga dari pemilik kafe dan juga dugaan korban yang menjadi korban penganiayaan dan juga penyekapan ini. Akan tetapi memang berdasarkan dengan keterangan dari pihak pemilik kafe ini, ia sempat membantah begitu terjadi dugaan penyekapan dan juga penganiayaan di kafe miliknya tersebut. Dan juga pemilik kafe ini melaporkan korban MRR ke Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan penipuan begitu. Agung. Baik, pemilik kafe justru membantah adanya penyekapan dan melaporkan balik begitu pelapor yang saat ini melaporkan diri atas kasus penyekapan. Terima kasih Stefani, nanti kita akan update kembali informasi ini, kita sama-sama kawal, kita sama-sama follow up. Selamat kembali